Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi di majelis taklim kita ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita di kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan di dalam kitab Al-Ghayatu wat Taqrib. Insyaallah pembahasan kita di malam hari ini membahas tentang beberapa perkara di dalam perbedaan antara sholat seorang laki-laki dan sholat wanita. Namun sebelum itu marilah terlebih dahulu kita membaca apa yang ada di dalam kitab ini, walaupun cuma sedikit. Tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'a far-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yakillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa yajharu fi maudhi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Nah, itu yang kita baca hanya setengah dan kelanjutannya nanti akan kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu pasal fi umurin, di dalam beberapa perkara tukhalifu yang berbeda fiha di dalamnya siapa almar'atu wanita ar-rajula kepada lelaki atau laki-laki fi sholati di dalam sholat. Jadi pasal ini membahas tentang perbedaan sedikit di dalam gerakan sholatnya wanita dan laki-laki ya. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi, dan menyebutkan al-musannif yang mengarang ini kitab dzalika, hal yang demikian tersebut, biqaulihi dengan perkataannya wal mar'atu, dan adapun seorang wanita tukhalifu itu berbeda ar-rajula kepada lelaki atau laki-laki fi khamsati asya'a di dalam 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang berbeda di antara sholat seorang laki-laki dan sholat seorang wanita. Ini cuma 5 perkara. Selain daripada 5 perkara, semuanya sama. Dan yang pertama kita akan bahas tentang laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yakillu batnahu an fakhidaihi. Farrajulu, maka adapun seorang laki-laki, yujafi yaitu merenggangkan ya, merenggangkan mirfaqaihi kedua sikutnya nih. Kedua sikut mana? Nih, mirfaqun itu artinya sikut. Mirfaqai ini artinya kedua sikut. Nah, kalau lelaki kalau sholat merenggangkan kedua sikutnya anjan baihi dari kedua belah sisinya, dari sebelah kanan, sebelah
kiri. Wa yaqilu ay yarfa'u dan mengangkat batnahu perutnya an fakhidaihi dari kedua pahanya. Fir ruku'i wasujudi di dalam ruku dan di dalam sujud. Nih, perhatiin contohnya. Allahu Akbar. Kalau lelaki, kalau ruku, nah, ininya seperti ini. Nah, jadi ini apa? Ini tidak nempel, ya. Tidak nempel dengan apa? Tidak nempel dengan badan. Artinya apa? Badannya tinggi seperti ini. Tuh, ya. Kalau lelaki seperti ini. Nah, beda dengan wanita. Kalau wanita biasanya ketika dia ruku, nah ini seperti ini. Nah, jadi apa? Jadi kedua sikutnya biasanya menjaga dia punya apa? Nah, paham enggak ya? Jadi menjaga seperti ini ya. Nah, kalau wanita tuh ya, wanita. Nah, seperti ini. Kalau lelaki kagak. Jadi ini apa? Sikutnya ya. Tadi apa pembahasannya? Jadi kita ngaji sambil pakai kitab. Parojulu yujapi merenggangkan mirfaqaihi. Jadi ini direnggangkan anjan baihi dari kedua sikutnya. Sisi kanan, sisi kiri seperti ini ya. Tuh, ini kalau lelaki. Wa yaqilu batnahu mana? Wa yaqilu batnahu dan mengangkat perutnya an fakhidaihi. Artinya apa? Kagak nempel tuh. Seperti ini tuh ya. Kalau perempuan kan begini. Tuh, biasanya jaga apa? Ini sikutnya jaga. Nah, iya, menjaga kemuliaannya biasanya seperti ini. Nah, ini di dalam ruku. Kemudian di dalam sujud juga sama. Nah, jadi kalau di dalam sujud nih, nah, ini seperti ini. Ya. Jadi ini apa? Renggang. Nih, seperti ini ya. Nah, ini kalau bagi lelaki. Nah, kalau bagi perempuan biasanya ini nih, kedua sikutnya biasanya adanya di sini. Kalau perempuan ya. Jadi ini, apa? Ini gencet apa? Mohon maaf, dia punya kemuliaan seperti ini ya. Ya. Nah, kalau perempuan seperti ini biasanya. Ya, kalian kalau salah seperti itu atau tidak kayak perempuan? Iya. Nah, memang seperti itu. Nah, kalau lelaki sholatnya nggak boleh seperti ini lelaki. Nggak boleh. Nah, kalau lelaki sholatnya ketika sujud dia seperti ini. Yang sikutnya artinya ya kedua sikutnya ini nyatu atau nahan di bagian dadanya ini berarti lelaki itu seperti perempuan sholatnya. Nggak boleh ya. Kalau lelaki kedua sikutnya ini tidak boleh menahan dadanya. Kalau kedua sikutnya yang menahan dadanya ini untuk sholat perempuan. Perempuan seperti ini. Kalau lelaki itu seperti ini. Tuh, ya. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Itu perbedaan dua perkara, perbedaan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya wanita. Di dalam apa? Di dalam rukunya dan di dalam sujudnya. Kalau lelaki bagaimana? Merenggangkan kedua sikutnya dari kedua belah sisinya dan mengangkat batnahu perutnya anfafidaihi. Artinya apa? Perut dan kedua pahanya ini kagak nempel. Kalau wanita kan nempel begini tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya perbedaan. Kemudian yang berikutnya wa yajharu fi maudhi'il jahri. Nah, kalau bagi yang laki-laki ini di waktu-waktu sholat yang jahar, terutama sholat yang 5 waktu yang jahar, sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat apa? Sholat subuh. Ini adalah sholat yang jahar di dalam sholat 5 waktu. Nah, bagi lelaki ini disunahkan boleh untuk mengeraskan suara di 3 waktu sholat jahar ini di dalam sholat 5 waktu. Beda dengan perempuan. Nah, kalau perempuan walaupun maghrib, isya, subuh ini adalah maudhi'ul jahri, waktunya atau tempatnya sholat jahar, walaupun disunahkan untuk mengeraskan suara,
Tapi bagi wanita itu tidak boleh untuk mengeraskan suara. Kapan? Watuh bidu sautaha bihadrati ar-rijali al-ajanibi. Kapan? Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh mengeraskan suara. Ketika apa? Ketika sedang sholat. Wa idana bahu syai'un fi sholati sabbaha. Nih, kalau bagi lelaki apabila terjadi sesuatu di dalam sholatnya. Misalkan kita sedang sholat berjamaah, ada imam lupa, baik lupa di dalam gerakan dan lain sebagainya, lupa. Maka lelaki ini cara menegurnya yaitu dengan membaca tasbih subhanallah. Dengan niat apa? Biqasdi dzikri faqat au ma'al i'lam. Dengan niat yaitu berzikir dan memberitahukan seorang imam kalau imam itu sedang bersalah baik di dalam gerakan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau lelaki menegurnya? Dengan membaca subhanallah. Wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Dan auratnya kita yang lelaki nih ya. Auratnya yang lelaki ketika sedang sholat itu di antara pusar sampai lutut. Itu wajib atau harus tertutup ketika kita sedang sholat. Paham tum? Wal mar'atu, dan adapun seorang wanita tadummu ba'daha ila ba'din, yaitu mengumpulkan sebagiannya kepada sebagian. Artinya tadi di dalam ruku dan di dalam sujud itu beda ya, tidak sama seperti laki-laki. Tadi sudah kita contohkan seperti itu. Nah, bagi yang wanita mungkin lebih paham ya. Bagi yang wanita, yang banat mungkin sudah paham seperti itu ya. Wa tukhfidu sautaha bihadrati ar-rijali al-ajanibi, dan merendahkan suaranya. Nah, merendahkan suaranya dengan sebab kehadiran lelaki yang bukan mahramnya. Artinya apa? Misalkan seorang wanita ya sedang sholat. Sholatnya sholat jahar, sholatnya sendirian. Boleh baca, boleh. Karena sholatnya sendirian. Ya, karena nggak ada orang. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Tiba-tiba ya ketika dia sedang sholat ada lelaki yang bukan mahramnya. Dia sedang membaca baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba terdengar kehadiran seorang lelaki yang bukan mahramnya, maka ketika itu juga seorang wanita harus merendahkan suaranya. Yang tadinya keras harus pelan. Nah, cukup dia saja yang mendengar apa yang dia baca. Wa idana baha syai'un fi shalah, dan apabila terjadi sesuatu bagi wanita di dalam sholatnya, safaqat, maka bertepuk tangan dengan apa? Bidarbil yumna ala dhahril yusra, dengan memukulkan tangan kanan nih ya. Dengan memukulkan tangan kanan ala dhahril yusra, di atas punggung tangan kiri. Falau darabat batnan bi batnin bi qasdil lu'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrim batalat salatuhu wal khunta kal mar'ah. Nih, bagaimana? Nih. Misalkan seorang wanita sholat berjamaah, imamnya perempuan, semuanya perempuan, imam dan makmumnya perempuan. Imamnya lupa, maka makmum menegurnya bukan dengan kalimat tasbih, akan tetapi dengan apa? Nih. Tangan kanan dipukulkan kemana? Nih. Ini namanya dhahrun atau punggung tangan kiri. Nah, lagi duduk begini, cukup ini yang angkat. Tuh. Jadi bukan begini. Tuh, ya. Jadi seperti ini. Tuh. Cukup, jangan bercanda, cukup sekali aja. Kalau itu bercanda namanya, maka
maka batal. Lalu bagaimana kalau sholatnya, yang sholat itu imam dan makmumnya itu banci? Nah, ya, imamnya banci, ya, makmumnya banci. Bagaimana ketika imamnya lupa? Apakah harus menegurnya dengan tasbih? Apakah harus menegurnya dengan berteprokan tangan? Bagaimana tuh? Dijelaskan di dalam kitab ini, wal khunsa kal mar'ati, dan adapun seorang yang banci itu seperti apa? Seperti perempuan. Artinya apa? Imamnya banci, makmumnya banci. Ya, misalkan nih ya, imamnya banci, makmumnya banci, maka menegurnya ketika imamnya itu sedang lupa bukan dengan membaca tasbih, tapi dengan apa? Dengan seperti wanita tadi, menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kiri. Cukup sekali. Tuh. Kalau sampai, maka itu namanya bercanda, dan itu dapat membatalkan sholat. Paham tum? Nah, wajami'u badanil hurrati auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Nah, aurat seorang wanita yang sedang sholat itu apa? Semuanya harus tertutup kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Itu dalam keadaan apa? Di dalam wahadihi auratuha bis sholat, auratnya di dalam sholat. Amma kharijus sholat, dan adapun auratnya wanita di luar sholat, fa auratuha, maka adapun auratnya jami'u badaniha, itu seluruh badannya. Makanya jangan usil. Dengerin ya, makanya jangan usil. Kadang-kadang ada perempuan pakai cadar, kelihatan cuma mata aja. Emang sebenarnya seperti itu. Tuh, dijelaskan di dalam kitab ini ya. Auratnya wanita ketika di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan adapun di luar sholat, fa auratuha jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya harus tertutup. Makanya ada wanita yang banyak pada pakai cadar. Jangan menghina, jangan meremehkan, dan jangan ngatain wanita yang pakai cadar. Tuh, seperti itu ya. Nah, itu memang itu yang terbaik untuk menutup auratnya. Bagaimana wanita yang budak? Nah, perbudakan, zaman perbudakan kalau sekarang sudah tidak ada. Nah, kalau wanita yang budak, auratnya di dalam sholat yaitu seperti laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut wajib untuk tertutup. Inilah 5 perkara yang membedakan di dalam sholat laki-laki dan wanita. Yang pertama apa? Di dalam ruku. Yang kedua di dalam sujud, berbeda antara sholat laki-laki dan wanita. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mengeraskan suara di bagian sholat jahar bagi laki-laki. Yang keempat apa? Apabila lelaki sholatnya itu terjadi di dalam sholatnya sesuatu, maka membaca tasbih. Kalau wanita apa? Menepukkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri. Kemudian yang kelima apa? Kalau auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lututnya. Kalau auratnya wanita ketika di dalam sholatnya seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kalimat-kalimat yang kurang tersusun, kurang pantas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pelajaran kita ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.